sudah pasti untuk bisa kita dapatkan. Ya. Saya kali ini bicara soal Pascal Struijk bisa bergabung dan bisa bermain paling tidak kalau diurus dari sekarang dan dia sudah oke firm, maka harapan itu ada di FIFA Asian Cup itu pada bulan September Oktober, Piala Asia di Januari dan Februari 2027. Di sanalah Pascal Struijk bisa kita lihat ya, bisa bermain dengan tim nasional kita jika semua berjalan dengan lancar. Untuk di jantung pertahanan kalau tambah satu aja dengan Pascal bergabung, maka kita tidak akan pusing. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gempar, PSSI dikabarkan jalankan operasi senyap. Kloter kedua naturalisasi disebut-sebut sudah masuk tahap penentuan. 2 pemain dirumorkan memberi lampu hijau, 3 nama lain masih terus didekati. PSSI dikabarkan mengabulkan permintaan John Hertman. Proyek naturalisasi tahap kedua konon dipercepat. Benarkah Garuda sedang menyiapkan kejutan besar? Jika semua berhasil, wajah baru Garuda disebut-sebut akan mengguncang AFF 2026 dan menjadi awal proyek besar menuju AFC Asian Cup 2027. Jagat sepak bola Indonesia kembali bergemuruh. Di saat publik masih menikmati euforia gelombang pertama naturalisasi, kini muncul rumor yang jauh lebih mengejutkan. PSSI dikabarkan tidak berhenti sampai di situ. Di balik layar, federasi disebut-sebut sedang menjalankan sebuah operasi besar yang konon telah dipersiapkan sejak beberapa bulan terakhir. Belum ada pengumuman resmi, namun berbagai spekulasi mulai bermunculan dan memicu antusiasme para pendukung Garuda. Menurut rumor yang beredar di kalangan supporter, fokus PSSI kini terbagi menjadi 2 proyek besar yang berjalan bersamaan. Proyek pertama dirumorkan berkaitan dengan penguatan timnas senior melalui kemungkinan hadirnya gelombang kedua naturalisasi pada masa mendatang. Sementara proyek kedua dikabarkan berfokus pada pembentukan skuad paling kompetitif untuk menghadapi AFF 2026 melalui training camp yang sedang berlangsung di Bali. Kedua agenda tersebut disebut-sebut saling melengkapi sebagai bagian dari pembangunan tim jangka panjang. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah munculnya kabar bahwa komunikasi dengan beberapa pemain keturunan konon masih terus berjalan. Sejumlah nama ramai diperbincangkan oleh publik sebagai bagian dari spekulasi, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Di media sosial, para pendukung bahkan mulai berandai-andai bagaimana wajah timnas Indonesia apabila beberapa pemain yang selama ini dirumorkan benar-benar bergabung melalui proses yang sah. Namun untuk saat ini, seluruh pembahasan tersebut tetap berada dalam ranah rumor. Di sisi lain, training camp di Bali dikabarkan berlangsung dengan atmosfer yang sangat kompetitif. Setiap sesi latihan disebut-sebut menjadi ajang pembuktian bagi para pemain yang ingin mengamankan tempat di skuad AFF 2026. Tidak hanya kemampuan teknik yang dinilai, tetapi juga disiplin, kerjasama, dan kemampuan menjalankan strategi tim. Rumor ini membuat banyak supporter percaya bahwa siapapun yang nantinya terpilih benar-benar telah melewati persaingan yang ketat. Kini perhatian publik tertuju pada langkah resmi berikutnya. Akankah rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi berubah menjadi kenyataan? Apakah akan ada kejutan baru dari training camp Bali? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban resmi. Namun satu hal yang tidak berubah, setiap perkembangan baru selalu membuat semangat para pendukung Garuda semakin membara. Harapan melihat timnas Indonesia terus berkembang menjadi tim yang lebih kompetitif di tingkat regional maupun Asia tetap hidup, sementara seluruh mata tertuju pada pengumuman resmi berikutnya dari PSSI. Rumor mengenai kloter kedua naturalisasi semakin menghangat. Di berbagai forum supporter dan media sosial, 5 nama terus menjadi bahan perbincangan. Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, dan Jeniro Redewald kembali disebut-sebut dalam berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan pendukung Garuda, bahwa kelima nama tersebut menjadi target naturalisasi. Namun, derasnya rumor membuat antusiasme publik semakin tinggi dan memunculkan berbagai skenario mengenai wajah baru timnas Indonesia. Konon, PSSI dikabarkan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Menurut rumor yang beredar, setiap nama yang ramai diperbincangkan disebut-sebut masih melalui proses evaluasi dari berbagai aspek, mulai dari kebutuhan tim, kesiapan pemain, hingga kelengkapan proses administrasi apabila suatu saat benar-benar ditempuh. Belum ada penjelasan resmi mengenai hal tersebut, tetapi banyak pendukung percaya bahwa federasi ingin memastikan setiap langkah dilakukan secara matang demi kepentingan jangka panjang timnas Indonesia. Di sisi lain, John Hertman dirumorkan terus memantau perkembangan seluruh pemain yang berpotensi memperkuat Garuda pada masa mendatang. Bukan hanya pemain yang saat ini berada di training camp Bali, tetapi juga pemain diaspora yang ramai menjadi bahan pembicaraan publik. Konon,
Tim pelatih disebut-sebut telah menyusun peta kebutuhan di beberapa posisi agar apabila suatu hari nanti muncul tambahan pemain melalui jalur resmi, proses adaptasi ke dalam sistem permainan dapat berjalan lebih cepat. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah munculnya spekulasi bahwa proyek tersebut bukan hanya disiapkan untuk satu turnamen. Banyak supporter berandai-andai bahwa AFF 2026 akan menjadi panggung awal untuk membangun chemistry, sementara penguatan skuad dalam jangka panjang diproyeksikan mengarah ke AFC Asian Cup 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Semua itu masih sebatas pembahasan di kalangan pendukung dan belum menjadi informasi resmi, namun cukup membuat optimisme publik terus meningkat. Rumor yang beredar pun semakin berkembang dengan berbagai versi. Di sejumlah forum pendukung Garuda, muncul spekulasi bahwa dua pemain disebut-sebut telah memberikan lampu hijau terhadap peluang memperkuat timnas Indonesia di masa depan, sementara 3 nama lainnya dirumorkan masih berada dalam tahap komunikasi dan negosiasi. Dalam skenario yang ramai dibahas oleh para pendukung, Pascal Struijk dan Dinzan Bergen sering disebut sebagai 2 nama yang konon mulai menunjukkan sinyal positif. Sementara itu, Laurin Ulrich, Reno Muns, dan Jeniro Redewald masih dirumorkan menjadi bagian dari proses komunikasi yang disebut-sebut belum mencapai tahap akhir. Sekali lagi, seluruh nama tersebut muncul dalam konteks spekulasi yang berkembang di kalangan supporter dan bukan merupakan informasi yang telah dikonfirmasi secara resmi. Konon, inilah yang membuat PSSI dikabarkan memilih bergerak dengan sangat hati-hati. Menurut rumor yang beredar, federasi tidak ingin mengumumkan apapun sebelum seluruh proses benar-benar memiliki kepastian. Setiap langkah disebut-sebut dilakukan secara tertutup agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di tengah publik. Di sisi lain, John Hertman dirumorkan tetap fokus pada persiapan tim yang sudah ada, sembari menunggu perkembangan apapun yang nantinya diumumkan secara resmi. Bagi para pendukung Garuda, rumor ini menjadi bahan diskusi tanpa henti. Mereka membayangkan bahwa apabila suatu hari seluruh proses resmi berhasil diselesaikan, persaingan di dalam timnas Indonesia akan semakin ketat. Tidak akan ada lagi pemain yang merasa aman hanya karena nama besar atau pengalaman. Semua harus bersaing melalui kualitas, kerja keras, dan kemampuan beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan tim pelatih. Kini publik hanya bisa menunggu babak selanjutnya. Apakah 2 nama yang dirumorkan telah memberi sinyal positif benar-benar akan melangkah ke tahap berikutnya? Akankah 3 nama lainnya mencapai kesepakatan apabila memang ada proses resmi yang berjalan? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Hingga ada pengumuman resmi dari PSSI. Kini seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya dari PSSI. Akankah nama-nama yang selama ini ramai diperbincangkan benar-benar masuk ke dalam proses resmi? Ataukah akan muncul kejutan lain yang sama sekali tidak diperkirakan? Untuk saat ini belum ada jawaban pasti. Namun satu hal yang jelas, setiap rumor baru selalu membuat semangat para pendukung Garuda semakin menyala, sementara harapan melihat timnas Indonesia terus berkembang menjadi kekuatan yang lebih kompetitif di level Asia tetap hidup. Namun cerita ternyata tidak berhenti sampai di sana. Dalam beberapa hari terakhir, rumor yang beredar justru semakin liar. Di berbagai komunitas sepak bola, muncul spekulasi bahwa PSSI dikabarkan mulai mempercepat pemetaan pemain diaspora yang dinilai berpotensi memperkuat timnas Indonesia dalam jangka panjang. Belum ada konfirmasi resmi mengenai kabar tersebut, tetapi banyak pendukung meyakini bahwa federasi sedang menyusun langkah besar yang tidak hanya berorientasi pada satu turnamen, melainkan membangun fondasi tim untuk beberapa tahun ke depan. Yang membuat suasana semakin panas adalah munculnya rumor bahwa John Hertman disebut-sebut telah menyerahkan sejumlah evaluasi kepada PSSI mengenai kebutuhan skuad di beberapa posisi. Konon, laporan tersebut tidak hanya membahas pemain yang saat ini mengikuti training camp di Bali, tetapi juga memuat profil pemain yang dianggap mampu meningkatkan kedalaman tim apabila suatu saat tersedia melalui jalur yang sah. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai isi evaluasi tersebut, namun rumor itu membuat para pendukung semakin yakin bahwa setiap keputusan yang diambil akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Sementara itu, training camp Bali dirumorkan berubah menjadi panggung persaingan yang semakin sengit. Setiap sesi latihan disebut-sebut berlangsung dengan tempo tinggi karena seluruh pemain ingin menunjukkan bahwa mereka pantas menjadi bagian dari skuad AFF 2026. Tidak ada pemain yang dikabarkan mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam berbagai spekulasi yang berkembang, setiap posisi disebut masih terbuka dan akan ditentukan berdasarkan performa, disiplin, serta kemampuan menjalankan filosofi permainan yang diinginkan tim pelatih. Di tengah ketatnya persaingan tersebut, para pendukung mulai mengaitkan training camp Bali dengan proyek yang lebih besar. Banyak yang berandai-andai bahwa AFF 2026 bukan sekadar target akhir, melainkan langkah awal untuk membentuk rangka tim yang akan terus berkembang menuju AFC Asian Cup 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Meski semua itu masih berupa harapan dan spekulasi, optimisme di kalangan supporter terus meningkat setiap kali muncul kabar baru dari lingkungan timnas. Rumor pun semakin berkembang ketika sejumlah nama pemain diaspora kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Belum ada kepastian mengenai siapa yang benar-benar akan diproses. Namun diskusi para pendukung terus menghangat. Banyak yang menilai bahwa apabila suatu hari nanti ada tambahan pemain melalui proses resmi, persaingan di dalam skuad akan menjadi jauh lebih kompetitif. Bagi tim pelatih, kondisi seperti ini justru dinilai menguntungkan karena setiap pemain harus terus meningkatkan kualitasnya agar mampu mempertahankan tempat di dalam tim. Kini publik menunggu babak berikutnya dari cerita yang sedang berkembang. Akankah rumor mengenai proyek besar PSSI benar-benar mengarah pada langkah konkret? Apakah training camp di Bali akan menghadirkan kejutan yang belum diperkirakan banyak orang? Hingga saat ini, semua masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang tidak berubah, setiap kabar yang muncul selalu membuat semangat para pendukung Garuda semakin menyala. Mereka berharap, apapun keputusan yang diambil nantinya, seluruh proses tersebut dapat membawa timnas Indonesia tampil semakin kuat, semakin matang, dan semakin siap bersaing di level Asia pada masa mendatang. Namun cerita belum berhenti di situ. Justru disinilah rumor yang beredar disebut-sebut memasuki babak paling menegangkan. Konon, PSSI dikabarkan sengaja memilih bergerak dalam senyap. Tidak banyak informasi yang keluar ke publik, membuat berbagai spekulasi semakin liar. Sebagian pendukung bahkan meyakini bahwa federasi sengaja menutup rapat setiap perkembangan agar seluruh proses dapat berjalan tanpa tekanan dari luar. Benar atau tidaknya kabar tersebut tentu belum bisa dipastikan, tetapi atmosfer yang tercipta membuat rasa penasaran publik semakin memuncak. Yang paling menyita perhatian adalah rumor bahwa dua nama disebut-sebut telah memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dalam berbagai diskusi yang berkembang di kalangan supporter, Pascal Struijk dan Dean Zandbergen konon menjadi dua pemain yang paling sering dikaitkan dengan kabar tersebut. Sementara itu, Laurin Ulrich, Reno Muns, dan Jeniro Redewald masih dirumorkan berada dalam tahap komunikasi yang belum mencapai titik akhir. Perlu ditegaskan, seluruh nama tersebut muncul dalam konteks rumor dan spekulasi, dan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai proses tersebut. Di balik rumor itu, muncul pula cerita yang tak kalah menarik. John Hertman dikabarkan tetap bersikap tenang dan memilih memusatkan seluruh perhatiannya pada training camp di Bali. Konon, sang pelatih tidak ingin para pemain terlena oleh rumor yang beredar. Fokus utama disebut-sebut tetap membangun tim yang solid, meningkatkan intensitas permainan, dan menciptakan persaingan sehat di setiap posisi. Dalam skenario yang ramai dibahas para pendukung, siapapun yang nantinya datang harus merebut tempatnya lewat performa, bukan sekadar karena nama besar. Rumor lain yang membuat para pendukung semakin antusias menyebut bahwa proyek ini bukan hanya tentang menambah pemain, melainkan membangun era baru Garuda. Apabila seluruh spekulasi tersebut suatu hari benar-benar diwujudkan melalui jalur resmi, banyak supporter membayangkan Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kompetitif. Persaingan di lini belakang, tengah, hingga depan diperkirakan akan semakin sengit. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman karena setiap pemain harus membuktikan kualitasnya di hadapan tim pelatih. Kini suasana di kalangan pendukung terasa seperti menunggu sebuah pengumuman besar. Setiap unggahan, setiap foto dari training camp, hingga setiap kabar yang muncul di media sosial langsung memicu diskusi panjang. Ada yang percaya kejutan besar akan segera datang, ada pula yang memilih menunggu pengumuman resmi sebelum mengambil kesimpulan. Satu hal yang pasti, selama belum ada pernyataan resmi dari PSSI, semua cerita mengenai kloter kedua naturalisasi tetap berada dalam ranah rumor. Namun bagi para pendukung Garuda, rumor-rumor itulah yang membuat harapan terhadap masa depan timnas Indonesia terus menyala dan menjadikan setiap hari terasa seperti menghitung mundur menuju babak baru sepak bola Indonesia. Namun justru disinilah rasa penasaran para pendukung Garuda semakin memuncak. Mengapa hingga saat ini PSSI masih belum mengumumkan apapun secara resmi? Benarkah federasi memang sengaja memilih bergerak dalam senyap? Ataukah seluruh rumor yang beredar hanyalah bagian dari spekulasi yang berkembang di kalangan supporter? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan, tetapi belum satu pun memiliki jawaban yang pasti. Di berbagai forum sepak bola, muncul beragam teori. Ada yang beranggapan bahwa apabila memang ada proses resmi yang sedang berjalan, PSSI kemungkinan baru akan memberikan informasi setelah seluruh tahapan benar-benar selesai. Ada pula yang berspekulasi bahwa fokus utama saat ini tetap berada pada training camp dan evaluasi pemain yang sudah tersedia, sementara isu naturalisasi baru akan dibahas lebih lanjut pada waktu yang dianggap tepat. Semua itu masih berupa dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Lalu bagaimana dengan dua nama yang dirumorkan telah memberikan sinyal positif? Benarkah kabar tersebut akan berkembang menjadi proses resmi? Ataukah masih banyak tahapan yang harus dilalui? Dan bagaimana dengan tiga nama lain yang disebut-sebut masih dalam tahap komunikasi? Apakah pembicaraan itu benar-benar berlangsung? Atau justru publik terlalu cepat menyimpulkan dari rumor yang beredar? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menjawab semua pertanyaan tersebut. Di sisi lain, training camp di Bali terus menjadi pusat perhatian. Benarkah John Hertman sedang menyusun kerangka tim yang akan menjadi fondasi untuk beberapa tahun ke depan?
Apakah setiap latihan yang berlangsung di balik pintu tertutup benar-benar menjadi ajang seleksi yang sangat ketat? Mungkinkah akan ada wajah baru yang muncul secara mengejutkan ketika daftar skuad diumumkan? Ataukah komposisi tim tidak akan banyak berubah? Semua masih menjadi misteri yang membuat para pendukung terus mengikuti setiap perkembangan. Para supporter juga mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika suatu hari rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi benar-benar berubah menjadi kenyataan melalui proses yang sah? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kedalaman skuad? Akankah persaingan di setiap posisi menjadi lebih terbuka? Apakah para pemain yang sudah berada di dalam tim mampu mempertahankan tempat mereka ketika kompetisi internal semakin ketat? Ataukah justru akan lahir kombinasi baru yang membuat permainan timnas Indonesia semakin berkembang? Sampai saat itu tiba, semua masih berada dalam wilayah spekulasi. Namun justru ketidakpastian itulah yang membuat antusiasme publik terus tumbuh. Setiap kabar baru memunculkan pertanyaan baru. Setiap rumor memunculkan harapan baru. Dan setiap pembahasan di kalangan supporter membuat perjalanan timnas Indonesia terasa semakin menarik untuk diikuti. Kini publik menunggu satu hal yang sama. Pengumuman resmi berikutnya yang akan menjawab mana yang benar-benar menjadi kenyataan, dan mana yang selama ini hanyalah rumor yang berkembang di tengah besarnya harapan terhadap masa depan Garuda. Rumor yang beredar kini memasuki babak yang jauh lebih panas. Di berbagai komunitas pendukung Garuda, muncul kabar bahwa PSSI dikabarkan mulai mempertimbangkan percepatan proyek naturalisasi tahap kedua setelah menerima berbagai masukan dari tim pelatih. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang membenarkan kabar tersebut. Namun derasnya spekulasi membuat publik bertanya-tanya, apakah benar sebuah langkah besar sedang dipersiapkan di balik layar? Konon, John Hartman dirumorkan menginginkan kedalaman skuad yang lebih merata agar setiap posisi memiliki persaingan yang sehat. Dalam berbagai spekulasi yang berkembang, kebutuhan tersebut bukan hanya untuk menghadapi AFF 2026, tetapi juga sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju AFC Asian Cup 2027 dan agenda internasional berikutnya. Apakah rumor itu benar? Ataukah publik terlalu cepat menyimpulkan? Hingga kini semua masih menunggu kepastian resmi. Yang membuat suasana semakin memanas adalah munculnya anggapan bahwa apabila proyek tersebut benar-benar dipercepat melalui seluruh prosedur yang berlaku, Indonesia berpotensi memiliki lebih banyak pilihan pemain di berbagai posisi. Para pendukung mulai membayangkan seperti apa persaingan di lini belakang, lini tengah, hingga lini depan apabila kualitas skuad terus meningkat. Namun sekali lagi, semua itu masih berupa harapan dan spekulasi yang belum dikonfirmasi. Di sisi lain, training camp di Bali dikabarkan tetap berjalan dengan intensitas tinggi. Rumor yang berkembang menyebut John Hartman memilih fokus pada pemain yang sudah berada di dalam pemusatan latihan sambil terus mengevaluasi kebutuhan tim. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dalam berbagai pembahasan supporter, siapapun yang ingin mengenakan seragam Garuda harus membuktikan kualitasnya melalui performa, disiplin, dan kemampuan menjalankan strategi tim. Kini pertanyaan besar mulai bermunculan. Benarkah PSSI sedang menyiapkan langkah berikutnya? Apakah percepatan proyek yang dirumorkan itu benar-benar akan terjadi? Jika suatu hari diumumkan secara resmi, siapa yang akan menjadi bagian dari wajah baru Garuda? Dan yang paling penting, mampukah seluruh proses tersebut membawa timnas Indonesia menjadi semakin kompetitif di tingkat Asia? Untuk saat ini belum ada jawaban pasti. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, setiap rumor yang muncul selalu membuat semangat para pendukung Garuda semakin menyala. Mereka terus menunggu, berharap bahwa pengumuman resmi berikutnya akan menjadi awal dari babak baru perjalanan timnas Indonesia. Breaking news. Operasi Senyap Garuda disebut-sebut memasuki babak baru. Di tengah fokus publik pada training camp di Bali, muncul rumor yang membuat jagat sepak bola nasional kembali berguncang. PSSI dikabarkan belum menghentikan langkah besarnya. Justru, federasi dirumorkan sedang bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Belum ada pengumuman resmi mengenai kabar tersebut, tetapi berbagai spekulasi terus bermunculan dan memancing antusiasme para pendukung timnas Indonesia. Konon, John Hartman tidak hanya mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi AFF 2026, tetapi juga disebut-sebut sedang menyusun kerangka tim yang dapat berkembang dalam jangka panjang. Menurut rumor yang ramai dibahas di kalangan supporter, setiap pemain yang mengikuti training camp harus mampu menunjukkan lebih dari sekadar kemampuan individu. Mereka dikabarkan dituntut memahami filosofi permainan, memiliki disiplin tinggi, serta mampu beradaptasi dengan tempo permainan yang diinginkan tim pelatih. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai metode latihan tersebut, namun berbagai cerita yang beredar membuat rasa penasaran publik semakin besar. Yang semakin memanaskan suasana adalah rumor bahwa komunikasi dengan beberapa pemain diaspora disebut-sebut masih terus berjalan. Nama-nama yang selama ini ramai diperbincangkan kembali muncul dalam berbagai diskusi para pendukung. Belum ada konfirmasi bahwa mereka akan bergabung, tetapi spekulasi mengenai kemungkinan bertambahnya kedalaman skuad terus berkembang.
Banyak yang membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia apabila suatu hari nanti sejumlah pemain yang dirumorkan itu benar-benar memperkuat Garuda melalui proses yang sah dan resmi. Di sisi lain, training camp Bali dikabarkan bukan sekadar tempat mengasah fisik. Rumor yang berkembang menyebut setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk menguji berbagai skema permainan, membangun chemistry antar pemain, hingga mencari kombinasi terbaik di setiap lini. Bahkan muncul spekulasi bahwa beberapa pertandingan internal dilakukan dengan intensitas tinggi agar tim pelatih dapat melihat langsung siapa yang mampu tampil konsisten ketika berada di bawah tekanan. Semua ini masih berupa rumor, tetapi cukup untuk membuat para supporter terus mengikuti setiap perkembangan dengan penuh antusias. Apabila seluruh proses yang sedang dirumorkan itu benar-benar mengarah pada penguatan skuad, banyak pendukung berharap Indonesia dapat memasuki era baru dengan tim yang semakin kompetitif. Namun hingga saat ini, seluruh pembahasan mengenai gelombang kedua naturalisasi maupun kemungkinan tambahan pemain masih menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Bagi para pendukung Garuda, setiap kabar yang muncul hanyalah awal dari cerita yang lebih besar. Mereka percaya bahwa perjalanan timnas Indonesia masih panjang, dan setiap langkah yang diambil hari ini bisa menjadi pondasi penting untuk menghadapi berbagai tantangan pada tahun-tahun mendatang. Rumor mengenai proyek besar tersebut semakin memanas setelah training camp di Bali disebut-sebut memasuki fase yang paling menentukan. Di berbagai komunitas supporter, muncul spekulasi bahwa John Hartman mulai menyusun kerangka utama skuad yang akan dipersiapkan untuk AFF 2026. Hingga saat ini belum ada daftar resmi yang diumumkan, tetapi suasana kompetitif di dalam pemusatan latihan dikabarkan semakin terasa. Setiap pemain disebut harus bersaing keras karena tim pelatih terus mengevaluasi performa mereka dari hari ke hari. Di sisi lain, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pemain yang sudah berada di Bali. Rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi terus berkembang dan memunculkan berbagai spekulasi baru. Sejumlah nama yang ramai diperbincangkan oleh supporter disebut-sebut masih berada dalam tahap pembahasan, meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Bagi para pendukung Garuda, setiap rumor baru memunculkan harapan bahwa kualitas timnas Indonesia akan terus meningkat apabila seluruh proses resmi dapat berjalan sesuai aturan. Banyak pengamat menilai bahwa apabila Indonesia mampu membangun kedalaman skuad yang lebih baik, persaingan di setiap posisi akan menjadi semakin sehat. Pemain yang sudah lebih dulu berada di dalam tim harus terus mempertahankan performa terbaiknya, sementara pemain yang berpeluang bergabung di masa mendatang juga harus membuktikan kualitas mereka. Dalam kondisi seperti ini, keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih yang akan menentukan siapa saja yang paling sesuai dengan kebutuhan taktik dan filosofi permainan. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah resmi berikutnya. Akankah PSSI mengumumkan perkembangan baru mengenai penguatan skuad? Akankah training camp di Bali menghadirkan kejutan yang selama ini hanya menjadi bahan spekulasi? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban resmi. Namun satu hal yang tidak berubah, semangat para pendukung Garuda terus membara. Mereka berharap setiap proses yang sedang dijalankan hari ini dapat menjadi fondasi bagi timnas Indonesia untuk tampil semakin kuat, semakin solid, dan semakin siap menghadapi tantangan di tingkat regional maupun Asia pada masa mendatang.